Pada tahun 1841, Irlandia merupakan salah satu negara terpadat di Eropa, dengan penduduk 8,2 juta orang. Namun di 2026 ini, menurut Worldmeter, penduduk di Irlandia hanya 5,3 juta orang. Sementara negara tetangganya, Inggris Raya atau United Kingdom, ada 69,8 juta. Wah, 13 kali lipatnya. Padahal pada abad ke-19, jaraknya tidak sejauh itu. Kenapa bisa berubah sedrastis ini? Jawabannya bermula dari sebuah tragedi besar tahun 1845. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini guys. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang kelaparan besar di Irlandia yang menewaskan hingga 1 juta penduduk di sana. Tragedi kelaparan ini dikenal dengan nama Irish Potato Famine yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 dari tahun 1845 sampai 1852. 7 tahun lamanya bencana kelaparan ini terjadi, tapi efeknya terasa sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. For your information, Irlandia mulai berada di bawah pengaruh dan kekuasaan kerajaan Inggris sejak abad ke-12. Berabad-abad kemudian, tepatnya pada tahun 1801, melalui Act of Union, Irlandia resmi digabungkan ke dalam United Kingdom. United Kingdom sendiri sekarang terdiri dari 4 negara, yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Namun kali ini kita tidak akan membahas bagaimana United Kingdom terbentuk. Kita akan fokus pada penyebab kelaparan besar di Irlandia pada abad ke-19. Pada tahun 1801, Inggris meresmikan Act of Union yang menyatukan Britania Raya dan Irlandia dalam satu pemerintahan. Tetapi penyatuan ini tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Irlandia. Sebaliknya, kebijakan yang berlaku saat itu justru memperkuat ketimpangan, terutama terhadap umat Katolik Irlandia. Melalui serangkaian hukum yang dikenal sebagai penal laws, banyak warga Katolik kehilangan hak politik dan hak pemilikan tanah. Akibatnya, sebagian besar tanah di Irlandia dikuasai oleh tuan tanah Protestan keturunan Inggris. Rakyat Irlandia terpaksa menjadi petani penyewa yang harus membayar sewa mahal atas tanah yang sebenarnya berada di negeri mereka sendiri. Namun, karena Irlandia memiliki iklim maritim yang cenderung sejuk, lembab dan sering hujan sepanjang tahun, dengan suhu sedang sekitar 15–20 derajat Celcius, maka satu-satunya tanaman pangan yang tumbuh sangat baik adalah kentang. Sejak tahun 1750-an, kentang menjadi makanan pokok utama karena harganya murah dan bergizi. Ketergantungan ini semakin parah karena harga gandum dan jagung dari Inggris sangat mahal, sehingga rakyat miskin Irlandia hampir 100% bergantung pada panen kentang untuk bertahan hidup. Hingga pada September 1845, bencana mulai. Tumbuhan kentang di sana mengalami pembusukan di dalam tanah, dan daun-daun kentang menghitam. Penyebabnya adalah dari jamur air Phytophthora infestans yang terbawa dari Amerika Utara. Jamur air ini menghancurkan umbi kentang yang menjadi makanan pokok sebagian besar penduduk Irlandia. Bencana inilah asal-muasal dikenal dengan nama Irish Potato Famine. Saat itu, masyarakat tidak tahu penyebab pasti kenapa tumbuhan kentang membusuk. Muncul berbagai rumor mulai dari pengaruh listrik statis lokomotif, uap gunung berapi, sehingga dianggap sebagai hukuman Tuhan. Pemimpin Irlandia meminta bantuan kepada Ratu Inggris dan Perdana Menteri Robert Peel. Perbantuan dilakukan dengan mengimpor jagung dari Amerika Serikat dan mendistribusikannya dengan harga murah, lalu membuka pekerjaan umum untuk warga miskin supaya mendapatkan upah. Meskipun upaya awalnya berhasil mencegah kematian massal pada tahun pertama, namun bantuan tersebut tidak cukup. Lalu pemerintah Inggris menunjuk Sir Charles Trevelyan sebagai asisten sekretaris Departemen Keuangan untuk menangani krisis kelaparan. Sayangnya, Trevelyan adalah sosok yang anti-Katolik Irlandia. Ia cenderung membiarkan krisis terjadi karena merasa bantuan langsung hanya akan membuat rakyat malas. Hal ini memperburuk penderitaan rakyat. Pada tahun 1846, terjadi perpecahan internal yang serius, sehingga ada pergantian pemimpin dari Perdana Menteri Sir Robert Peel ke Lord John Russell. Pada tahun 1847, yang kemudian dikenal dengan Black 47, menjadi puncak dari tragedi kelaparan besar di Irlandia.
Di tahun inilah tingkat kematian mencapai angka tertinggi. Wabah penyakit seperti tifus dan kolera menyebar luas. Sementara bantuan yang tersedia jauh dari cukup. Karena gagal panen akibat penyakit busuk kentang, banyak petani tidak mampu membayar sewa tanah. Para tuan tanah yang sebagian besar adalah pemilik Protestan keturunan Inggris melakukan pengusiran massal terhadap para penyewa. Banyak daerah pertanian kemudian dialihkan menjadi padang pengembalaan ternak yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Banyak desa kehilangan seluruh populasinya karena kematian massal diakibatkan dari kelaparan dan wabah penyakit. Di tengah krisis kelaparan, bantuan mulai berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Salah satu kisah yang paling dikenang rakyat Irlandia adalah bantuan dari Sultan Ottoman pada saat itu, Sultan Abdul Majid Awal. Sultan dikabarkan berniat menyumbangkan 10.000 pounds untuk membantu rakyat Irlandia. Namun menurut sejumlah catatan sejarah, jumlah tersebut kemudian diturunkan menjadi 1.000 pounds, agar tidak melebihi sumbangan pribadi Ratu Inggris pada saat itu, Queen Victoria, yang menyumbang 2.000 pounds. Menurut James Joyce, novelis dan penyair legenda Irlandia, Ottoman ini sebenarnya masih rutin memberikan bantuan secara diam-diam karena Angkatan Laut Inggris pada saat itu tidak mengizinkan kapal-kapal asing berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Irlandia. Meski dibatasi, Sultan tetap mengirimkan kapal-kapal berisi makanan secara diam-diam melalui pelabuhan utara di kota Drogheda untuk menghindari patroli Angkatan Laut Inggris. Sebagai bentuk penghargaan, kota Drogheda memasang plakat khusus untuk mengenang jasa rakyat Turki ini pada tahun 1995. Dampaknya tragedi ini sangat besar, bahkan terasa sampai puluhan tahun. Pada tahun 1844, populasi Irlandia sekitar 8 juta jiwa. Namun pada 1851, jumlah itu turun menjadi sekitar 6 juta. Sekitar 1 juta orang meninggal dunia, 2 juta lainnya terpaksa bermigrasi ke Amerika Serikat dan Kanada. Bahkan saat Irlandia merdeka, pada 1921, jumlah penduduknya belum kembali seperti sebelum krisis. Pada tahun 1997, Perdana Menteri Inggris saat itu, Tony Blair, secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas kegagalan kebijakan pemerintah Inggris dalam menangani tragedi tersebut. Kini tragedi ini dikenang melalui Ireland's Great Hunger Museum, atau Museum Kelaparan Besar Irlandia. Menariknya, sejarah kelaparan ini membentuk karakter bangsa Irlandia. Pengalaman dijajah, kelaparan, dan migrasi massal membuat rakyat Irlandia sangat peka terhadap isu kemanusiaan dan penjajahan. Hingga hari ini, Irlandia dikenal sebagai salah satu negara Eropa yang cukup aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Bagi sebagian rakyat Irlandia, solidaritas bukan soal politik, tetapi soal ingatan sejarah. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Jika Anda merasa informasi ini penting, silahkan bagikan ke orang-orang terdekat. Berikan like dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar kita bisa terus berbagi perspektif yang membuka mata. Sampai jumpa di Oten Talk selanjutnya.